Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya memaparkan tugas aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif. Tugas ini disusun oleh saya, Siti Rubiatun SPD, dari SMP Negeri 4 1 Atap Salaman, Kabupaten Magelang, calon guru penggerak Angkatan 9. Dibimbing oleh Ibu Muslika SPD MPD selaku fasilitator dan juga Ibu Erawati SSI MPD selaku pengajar praktik. Dibimbing oleh Berikut ini rekaman yang Ibu telah saya Muslika buat SPD dengan MPD menggunakan selaku media fasilitator daring dan atau juga Zoom Ibu YouTube Erawati bersama SSI rekan-rekan MPD sejawat selaku saya pengajar dalam praktik. dunia pendidikan, Dibimbing oleh baik dari TK, Ibu Muslika SD, SPD maupun MPD SMP. selaku Selamat fasilitator menyaksikan. dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman yang telah bersedia memberikan waktu dan kesempatan saya untuk melakukan seminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak, Ibu yang saya hormati, sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita saling mengenal dulu karena kita kan belum kenalan. Jadi kita kenalan dulu satu persatu, tapi biar nggak boring, kita kenalannya mau pakai nama benda. Jadi misalnya saya sebut seperti ini. Jadi nama benda tapi berurutan. Misalnya saya gini. Nama saya Ruby. Saya memiliki sebuah apel. Apel itu saya berikan kepada Ibu Fitriana. Nah, nanti Ibu Fitriana menjawab, nama saya Fitriana, saya menerima apel dari Bu Ruby. Akan saya berikan kepada Bu Lutfi, misalnya. Gitu, apakah sudah paham? Ya, nama-namanya Sudah gimana? paham, teman-teman, ibu, bapak-bapak? Ya, ini mulai sambil kenalan, sambil tolong disebutkan dari sekolah mana, karena ini sebenarnya dari sampai luar Pulau Jawa juga ada. Jadi biar kenal semuanya. Barangkali ada yang bisa bertemu jodoh di sini. Ya, dari saya ya. Nama saya Ruby. Saya memiliki sebuah plastik. Plastik itu saya berikan kepada Ibu Dayah, Nur Hidayah. Silakan kepada Bu Nur Hidayah. Ya, saya Nur Hidayah telah menerima plastik dari Ibu Ruby dari SMP Negeri 2 Mertoyudan. Saya mengajar menjadi guru pendidikan agama Islam. Dan saya akan memberikan plastik kepada Ibu Septi. Terima kasih Bu Nur Hidayah. Saya menerima plastik dari Bu Nur Hidayah. Nama saya Septi Fatmawati, unit kerja saat ini di SMP Negeri 1 Mungkit. Untuk selanjutnya saya akan menyerahkan plastik ini kepada Ibu Tri Wahyuni. Oke, baik Mbak Septi, terima kasih. Saya terima plastiknya dari Mbak Septi. Di sini saya Tri Wahyuni dari SMBN 3 Satap Ngablak. Saya mengajar guru BK dan plastik saya berikan kepada Ibu apa ya? Kepada Mbak Isma Naimatul. Mbak Isma. Ya, terima kasih Putri. Saya menerima plastik dari Putri. Nama saya Isma Naimatul Hani dari SMP Negeri 2 Candi Mulyo. Saya guru BK. Saya akan memberikan plastik kepada Bu Indah Abdullah.
Baik, terima kasih Bu plastik dari Bu Isma, Muslimat NU Margogondo. Dan saya akan memberikan plastik kepada Ibu Lutfi. Ya, terima kasih Ibu Indah Abdullah dari RA Margogondo. Terima kasih untuk plastiknya. Saya Lutfi Hoirunisa dari SMP Ma'arif Borobudur. Saya menjadi guru BK di SMP Ma'arif Borobudur. Dan plastik akan saya kasih ke Bu siapa ya? Ayo yang belum, Bu. Ya. Boleh ke Bu Hilfa Nabila Putri. Oh iya. Ya, terima kasih Ibu. Saya terima plastiknya. Saya Hilfa Nabila Putri, mengajar di SDN Kota Baru 4 Bekasi. Saya akan melemparkan plastiknya ke Ibu Muntatik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Muntati dari RA Muslimat NU Waringin Putih. Dan plastik saya berikan kepada Ibu Tri Wahyuni. Sudah. Sudah. Terima kasih. Dilempar yang lain, Bu Mentati. Kenapa, Bu? Bu Tri Wahyuni sudah dapat plastik tadi. Ini sudah diganti Ibu siapa yang belum ya? Ibu Bu Huda. Pak Huda. Pak Huda. Iya. Bapak Huda. Nggih, Bu. Nama saya Huda dari SMP 1 Salam, mengajar IPS. Plastik saya terima dan kepada yang belum siapa tahu tadi. Ibu Hilfa sudah belum ya? Ya. Sudah. Bagus ya. Kalian sama-sama jomblo ya? Sama Bu Ati belum, Bu Ati. Bu, belum siapa ya? Tadi saya telat deh. Bu Ati belum, Bu Ati Lutfi. Oh ya, Bu Muntati. Bu Ati Lutfi. Oh, Bu Ati Lutfi, oh, nggih. Kepada Bu Ati, monggo. Oke, terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Saya Ibu Ati Lutfi Rumah dari SMP Negeri 1 Luar, guru matematika. Kemudian akan saya berikan plastiknya kepada Ibu Fitriana. Monggo. Oke, terima kasih Bu Ati Ulin. Terima kasih atas plastiknya. Saya Fitriana Rifki Saada dari MI Ma'arif Gunung Pring. Agak beda sendiri ya, saya di tata usaha. Nah, terima kasih. Plastiknya akan saya berikan kepada Bu Sulis. Bu Sulis, adakah? Sudah. Ya, Bu Sulis. Mungkin sedang ngajar Bu Sulis ya. Ya, jadi Bu Sulis dari MTS Ma'arif Gunung Pring. Anak Sulis tadi ya. Iya. Di mute boleh belum masih di mute tulis masih di mute.
Iya, saya terima plastiknya. Saya Kusarjanti Sulistiawati dari MTS Ma'arif 2 Muntilan. Yang belum siapa tadi saya nggak nyimak langsung aja ke siapa Belum. yang belum Bu begitu. Meta belum. Siapa? Bu Meta, Meta belum. Oh, Bu Maita. Plastik saya serahkan ke Bu Maita. Monggo Bu Maita. Meta menghilang, sepertinya kehilangan sinyal. Lanjut. Langsung saja gitu, biar menyusul. Jadi Bu Meta ini dari SMP Negeri 1 Dukun. Nah, jadi Bapak Ibu ini memperkenankan saya untuk memberikan diseminasi budaya positif di sekolah. Saya ingin memaparkan sebuah materi, nanti bareng-bareng kita berdiskusi tentang materi tersebut. Izin share screen. Nah, tampak layar saya. Sudah. Berarti ikut upacara di mana? Di Sapangan Sawitan. Oh ya. Terus nek si nganu. Terlihat mboten nggih Bapak Ibu? Terlihat, Bu. Oh iya. Saya mulai nggih. Kelihatan. Diseminasi calon guru penggerak budaya positif. Jadi sebelum kita belajar, kita perlu ada yang namanya kesepakatan belajar. Di sini saya mengusulkan 3 kesepakatan belajar. Nanti Bapak Ibu bisa raise hand atau bisa mengusulkan jika ingin menambah. Kesepakatan belajar yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju atau tidak bisa langsung berikan emoji tepuk tangan atau jempol kalau yang setuju. Setuju. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Setuju. Oke, yang ketiga, yang gembira. Jadi di sini kita bersenang-senang saja, tidak usah serius-serius banget. Barangkali kita bisa sharing-sharing juga, kita bisa saling mengenal. Yang dari bisa mengenal yang atau dari bareng saja kita bersama. Lanjut, kemudian materi atau kita bahas hari ini tentang yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. 2, keyakinan kelas. 3, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan ke-6, segitiga restitusi. Yang pertama saya ingin Bapak Ibu ini untuk coba di tempat masing-masing mengepalkan tangannya. Kemudian bayangkan kalian menaruh sesuatu yang sangat berharga di dalam genggaman tangan kalian, Bapak Ibu. Kemudian saya ingin bertanya untuk Bapak Ibu, Ibu Hilfa misalnya. Bu Hilfa sudah membayangkan ada sesuatu yang paling berharga untuk hidup Bu Ilva di dalam genggaman tangan Bu Ilva? Sudah. Ya, saya ingin menawarkan Bu Ilva. Saya punya uang 1 juta. Terus Bu Ilva, saya minta untuk menyerahkan yang paling berharga itu kepada saya. Bersedia atau tidak? Tidak bersedia. Kalau gitu 2 juta, saya tambah uangnya. Bersedia tidak? Tidak. Kalau gitu, Bu Ana coba. Bu Ana punya sesuatu yang paling berharga untuk hidup Bu Ana dan Bu Ana sedang genggam. Bu Ana saya berikan mobil. Bu Ana mau nggak menyerahkan yang paling berharga itu kepada saya? Enggak. Enggak, oke. Misalnya Bu Ana saya jiwiti, mau nggak menyerahkan kepada saya? Enggak lah. Enggak, oke. Jadi di sini intinya kita sebagai individu, sebagai diri,
kita tidak mungkin menyerahkan sesuatu yang paling berharga bagi kita untuk orang lain, betul? Jadi kontrol terhadap sesuatu yang kita miliki dan kita sayangi adalah dari diri sendiri. Jadi di sini saya ingin memberitahukan bagaimana kita menjaga dan bagaimana kita mendorong diri kita, yaitu dari diri sendiri. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Kadang-kadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau tidak nyaman. Kadang juga kita melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau. Pernah tidak teman-teman, Bapak Ibu guru melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau hanya ingin dapat pujian dari orang lain? Pasti pernah. Saya pun begitu. Untuk mendapat hadiah atau bahkan untuk mendapat uang. Jadi, kira-kira apa alasan orang melakukan sesuatu? Alasannya pasti masih dari luar. Maka, kita perlu memahami bahwa seseorang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan, sebagai pendidik atau sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi, anak-anak ini tidak bekerja atau melakukan sesuatu karena hanya dorongan atau karena pujian, tapi karena intrinsiknya dari dalam diri. Nah, nilai-nilai kebajikan apa saja yang perlu kita tahu dan perlu kita pedomani untuk membentuk anak-anak kita? Yang pertama yaitu seperti ada di profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selain itu, ada juga nilai kebajikan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan lain sebagainya. Kenapa kita harus membentuk anak-anak kita menjadi memiliki nilai-nilai kebajikan? Ya karena kita membutuhkan seorang penerus bangsa yang memang mampu memiliki budi pekerti yang luhur. Lalu bagaimana kita membentuk anak-anak tersebut? Kita biasanya ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, dan ada penghargaan. Apakah itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman biasanya diberikan berupa fisik maupun psikis. Jadi di sini anak-anak itu merasa sakit, entah itu dari sisi fisiknya atau dari psikisnya. Misalnya saja, ada anak yang terlambat sekolah. Anak tersebut terlambat sekolah masih salah mengenakan baju seragamnya. Oleh guru tersebut diminta untuk berlari-lari keliling lapangan. Apakah itu yang namanya membentuk anak? Tidak, karena itu adalah sebuah hukuman. Yang kedua yaitu konsekuensi. Sementara konsekuensi ini sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan diterima bila melakukan pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap akan melakukan pelanggaran. Di sini murid hanya tidak melanggar itu hanya dalam waktu yang pendek. Jadi, untuk hukuman dan konsekuensi ini lebih baik yang mana? Kalau menurut Bu Fitriana lebih baik hukuman atau konsekuensi?
lebih ke Menurut Bu Fitriana lebih baik hukuman atau konsekuensi? ke konsekuensi. Oh, konsekuensi. Oke, saya Ke konsekuensi. Karena kan, ya. Kenapa kalau konsekuensi Bu Ana? Karena konsekuensi kan dia mengajar untuk bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Ya, Seperti itu. benar. Jadi ketika misal seseorang melakukan sesuatu hal, tentu dia tahu konsekuensi yang akan dia dapat. Jadi dia bisa berpikir ketika melakukan itu. Ya, setuju. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Bu Fitriana. Mari kita lanjut ke arah yang lebih baik lagi. Selain hukuman dan konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Apa itu restitusi dan bagaimana itu restitusi? Nah, di sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi akan fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi ini akan fokus pada solusi dan menguatkan si anak. Jadi si anak ini dikembalikan lagi kepada kelompoknya bahwa anak itu memang tidak berbuat salah. Anak itu bukan untuk menebus, tapi memperbaiki alias belajar dari kesalahan. Nah, di sini level yang paling tinggi dari disiplin positif adalah restitusi. Hukuman baik tapi kurang tepat. Konsekuensi baik tapi masih ada yang lebih tepat yaitu restitusi. Bagaimana cara kita bisa menerapkan restitusi ini? Nah, caranya yang pertama kita membuat keyakinan kelas. Bagi Bapak Ibu, baik guru SD, SMP, TK, RA, mari bersama-sama kita buat dulu keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena dari keyakinan kelas ini akan terbentuk suatu kesadaran dari diri siswa tersebut. Keyakinan kelas bukan buatan guru ya Bapak Ibu, tapi keyakinan kelas adalah buatan bersama antara guru dan juga siswa. Bagi Bapak Ibu yang memiliki mata pelajaran bukan guru kelas, kita juga dapat menerapkan keyakinan kelas, dapat digunakan dengan keyakinan kelas pelajaran BK. Begitu. Tahap-tahapannya membuat keyakinan kelas bagaimana? Yang pertama, satu, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat atau diskusi tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Dua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Biasanya kalau saya gunakan papan tulis saja. Jadi satu persatu siswa maju mengusulkan keyakinan kelasnya. Misalnya tidak boleh makan ketika pelajaran. Itu anak akan menulis di papan tulis. Setelah itu kemudian susunlah keyakinan kelas yang telah diusulkan itu menjadi kalimat yang positif. Misalnya tadi keyakinan kelas yang diusulkan adalah tidak boleh makan di kelas. Berarti kalimat positifnya adalah di kelas belajar yang rajin. Atau misalnya kalimatnya adalah tidak boleh terlambat. Berarti kalimat positifnya adalah masuk kelas tepat waktu. Begitu. Untuk keyakinan kelas ini hindari dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Tidak boleh dengan kata jangan atau tidak atau bahkan kalimat sifat yang menggunakan kata negatif. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat atau diskusi. Jadi setelah kita pilih-pilih, yang pertama anak maju mengungkapkan pendapatnya, kemudian kita mengganti kata-kata yang negatif jadi positif, kemudian kita pilih yang kira-kira menjadi satu kesatuan. Misalnya yang satu tadi adalah datang ke kelas tepat waktu, yang satu adalah patuhi jadwal piket. Itu sama-sama nilai positif adalah disiplin misalnya. Jadi kita jadikan satu, disiplin gitu. Setelah itu kemudian kita tinjau lagi bersama-sama apakah sudah pas kita buat jadi kecil yang tadinya puluhan peraturannya yang diusulkan anak tadi, kita persempit lagi, kita kelompokkan satu persatu.
Jadi 3-7 saja keyakinan kelasnya. Setelah itu, kita buat di sebuah kertas yang bagus, kita tulis dan meminta para siswa untuk menyepakati dan menandatangani baik dari ketua kelas, pengurus kelas maupun perwakilan siswa. Dan kemudian keyakinan kelas itu kita tempelkan di dinding dan akan kita berikan kepada siswa ingatan-ingatan tentang keyakinan yang telah kita sepakati. Setelah membentuk keyakinan kelas, oh ini contoh keyakinan kelas yang bisa kita buat. Yang pertama, misalnya keyakinan kelas 1 seperti ini, keyakinan kelas 5 seperti ini, keyakinan kelas 7 begini. Kemudian berikutnya adalah praktik membuat keyakinan. Saya ingin Bapak Ibu untuk praktik membuat keyakinan bareng-bareng saja. Yang pertama, saya mau stop dulu, stop share. Ya, kita mau pura-pura jadi guru dan murid. Kita mau pura-pura jadi guru dan murid. Yang nanti gurunya siapa ya kira-kira? Apakah ada yang ingin mengajukan diri pura-pura jadi guru? Kita mau pura-pura membuat keyakinan kelas. Pura-puranya ini kelas SD misalnya. Apakah ada yang bersedia Bapak Ibu untuk menjadi relawan jadi gurunya? Nanti tahap-tahapannya adalah yang pertama, mendiskusikan, diskusi dulu setiap siswa usul. Jadi kita nanti ada yang jadi siswa, usul peraturannya. Kemudian merubah kalimat yang diusulkan menjadi kalimat yang positif. Kemudian ditinjau, dipilih-pilih, dikelompokkan. Kemudian selesai. Ibu Dayah sepertinya bisa, Bu Dayah. Bu Nur Hidayah, mana nih? Mana ya, Bu Nur Hidayah? Sepertinya tidak aktif. Bu Hilfa bisa, Bu Hilfa? Ya, bisa. Hilfa pura-pura jadi bu gurunya, kita semua jadi anak-anaknya ya. Kita jadi siswa. Oke. Iya. Suruh bikin keyakinan kelas ya? Iya, keyakinan kelas. Kalau udah waktunya berapa tahun? Bentar pindah tempat dulu ya. Siap. Ya, dah. Oh iya, oke siap. Jadi Oke, selamat siang. kayak gitu ya. Kayak bu guru beneran gitu. Kita jadi siswanya. Oh, ya. Oke, selamat siang anak. Siang guru. Ya, oke. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah sebaiknya kita membuat keyakinan kelas. Sebuah kelas biar pembelajaran kita itu lancar sesuai dengan keyakinan yang kita buat. Kira-kira siapa yang berani untuk mengangkat tangan memberikan keyakinan kelas yang pertama? Ayo. Keyakinan kelas saya usul tidak boleh minum minuman keras, Bu Guru. Tidak boleh minuman keras. Oke, Ibu catat dulu ya. Ya, siapa lagi? Tidak boleh membawa HP di sekolah. Tidak boleh membawa HP ke sekolah. Oke, ada lagi nggak? Ya, siapa yang angkat tangan ya? Tidak boleh ramai kalau lagi pelajar, Bu.
Tidak boleh ramai ketika sedang Belajar. belajar. Oke. Ada lagi? Mana ono bos? Tidak boleh. Lurus sing nyatus-nyatus. Tidak boleh makan di kelas. Oke. Ayo lagi mah gak njaluki pulpen ning ngono aku anono. Ya. Mengikuti raisin Bu Guru itu Tidak boleh. Tidak boleh jajan sebelum istirahat. Tidak boleh jajan sebelum istirahat. Ya. Tidak boleh pacaran di kelas. Emang ada yang pacaran? Kita kan masih kecil, anak SD mah nggak boleh pacaran atuh. itu Huda sama Lutfi pacaran Bu Guru. Aduh, masih kecil nggak boleh pacaran. Guru aja nggak pacaran. Yo, berarti keyakinan kelas kita sudah dapat ya 6 keyakinan kelas. Nah, habis itu apa lagi? Suruh ngapain lagi? Kalimat yang positif. Kenapa? Kalimat yang negatif dirubah jadi kalimat positif. Oh, kalimat negatifnya dirubah jadi positif. Nah, dari semua keyakinan kelas tadi, kebanyakan dari anak-anak itu menuliskan tidak boleh. Sedangkan sekarang itu di kurikulum Merdeka, kata tidak boleh digunakan lagi. Jadi kira-kira kata tidak bolehnya itu kita rubah seperti apa ya? Yang tadi tidak boleh, apa itu tadi ya? Tidak boleh bermain HP. Berarti kita ubah kalimatnya menjadi siswa gitu ya? Iya. Benar nggak? Iya. Betul. Ya, terus ada lagi tadi tidak boleh berisik. Berarti kalimatnya kita akan ganti siswa mentaati tata tertib di kelas. Ya, bisa juga saling menghargai. Ya, benar gitu? Iya, betul. Ya, oke. Terus apa lagi? Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas, apa ya? Kalimat positifnya. Tuh Huda makan di kelas. Iya, disiplin. Ya, siswa disiplin pada saat pembelajaran. Ya, terus apa lagi? Tidak, jadi tinggal disepakati aja, disepakati ya. Oh ya. Ya, dengan kesepakatan kelas yang tadi sudah kita rubah dengan kalimat positif, kira-kira setuju tidak dengan keyakinan yang sudah dibuat tadi? Setuju. Oke, kalau setuju berarti anak-anak kita sudah bisa memulai pembelajaran dan diterapkan kesepakatan kelas yang sudah kita buat tadi. Oke? Oke. Oke. Iya. Udah ya gitu. Ya, terima kasih Bu Hilfa. Kita beri tepuk tangan dulu teman-teman. Kita lihat sama-sama. Reaksinya kepada jauh-jauh dari Bekasi ini. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih atas partisipasinya. Baik, mari kita lanjut lagi ke materi. Kemudian materi berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Kenapa kita perlu mengetahui? Karena sejatinya anak-anak ini bukanlah anak-anak yang nakal, yang perlu dikerasi seperti itu. Tapi karena anak-anak ini memiliki kebutuhan yang belum
terpenuhi. Kebutuhan apa saja? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kalau ini pasti terpenuhi, tapi yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Biasanya di sini anak-anak sering meminta perhatian. Jadi entah perhatian dengan cara tidak memperhatikan pelajaran atau entah dengan cara nakal atau bagaimanapun itu, biasanya anak kekurangan butuh kasih sayang dan rasa terima. Atau dengan kata asingnya yaitu love and belonging. Jadi, kebutuhan ini adalah kebutuhan anak dan kebutuhan manusia yang tidak bisa kita tinggalkan. Yang ketiga yaitu kebutuhan kebebasan atau freedom. Di sini anak juga butuh bebas. Yang keempat adalah kebutuhan kesenangan atau fun. Biasanya anak ini senang diajak kalau keliling-keliling, piknik, dan lain-lain. Yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan. Jadi anak itu pengen ngerasa paling iso, pengen ngerasa paling bisa gitu biasanya. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan tadi, nilai-nilai yang ada toleransi, disiplin, jujur, dan lain-lain, sebenarnya dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi, mari kita cari tahu dulu sebelum kita memberikan judgement atau judul pada anak tersebut. Selanjutnya, materinya adalah tentang posisi kontrol. Kita biasanya ini sebagai guru dan biasanya sebagai orang tua memiliki 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima manajer. Posisi kontrol apa yang paling baik? Mari kita lihat bersama-sama, kita kupas bareng-bareng posisi kontrol yang menurut Bapak Ibu paling ideal. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Di sini biasanya guru perbuatannya adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Biasanya guru langsung, kowe iki can kleru, kamu memang salah. Silahkan kamu keliling lapangan 10 kali. Hari ini kamu tidak memakai baju pramuka, keliling lapangan 10 kali. Jadi biasanya tidak memperhatikan bahwa anak itu punya alasan apa begitu. Posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat orang merasa bersalah. Di sini biasanya guru berbuat berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Jadi guru ini menganggap anak ini adalah yang salah dan membuat mereka tuh merasa bahwa kita tuh kecewa, mereka tuh mengecewakan gitu. Posisi kontrol yang ketiga yang lebih baik daripada penghukum dan pembuat orang merasa bersalah adalah teman. Jadi guru berbuat seolah-olah adalah teman si anak, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi biasanya guru-guru ini selalu ada di pihak murid tanpa mempertimbangkan juga bagaimana si murid ini berperilaku. Posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Di sini pemantau ini sudah lebih baik daripada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ataupun teman. Di sini si pemantau ini biasanya guru menghitung dan mengukur. Oh, anak itu baru sekali datang terlambat. Coba kita lihat besok. Oh, anak itu sudah 3 kali tidak berangkat sekolah tanpa keterangan. Jadi kita perlu mencari atau kita perlu home visit misalnya. Namun, dari keempat posisi kontrol ini, ada posisi kontrol yang paling baik, yaitu manajer. Posisi kontrol manajer yaitu guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi di sini guru tidak serta-merta menjudgment atau melakukan menganggap anak itu bersalah. Pasti ditanya dulu. Bagaimana perkataan guru dalam posisi ini? Sebagai penghukum, guru biasanya berkata, kalau kamu tidak melakukan apa yang saya katakan, saya akan gitu. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru berkata, kamu tuh gimana toh? Kamu sudah mengecewakan bu guru tuh capek-capek dari rumah bawa ilmu, tapi kamu nggak mau. Atau biasanya malah membawa-bawa orang tua. Kamu seperti itu terus orang tuamu sedih loh. Orang tuamu pasti kecewa. Nah, seperti itu.
posisi membuat orang merasa bersalah. Posisi yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Biasanya berkata seperti temannya sendiri. Lakukan untuk ibu ya nak. Ya kita kan temenan. Ya sudah. Nanti Bu Guru bantu deh. Tolong dong bantu Bu Guru. Ayo diem. Diem dulu di kelas. Gitu misalnya. Adalah posisi sebagai teman. Ketika sebagai pemantau bagaimana? Guru akan berkata, apa peraturannya? Apa konsekuensi atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Dan apa yang terjadi sekarang? Namun, posisi yang terbaik adalah manajer, yaitu guru berkata, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Jadi di sini manajer ini biasanya mengembalikan ke keyakinan kelas. Coba diingat-ingat lagi, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati kemarin. Seperti itu. Kalau kamu memperbaikinya, kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang kamu. Oh, saya jadi anak yang disiplin, guru. Saya jadi anak yang tanggung jawab, gitu. Hasilnya, ketika kita berperan atau melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, anak-anak atau murid kita akan memberontak dan menjadi anak yang pendendam. Dan mereka juga akan menyalahkan orang lain. Sementara, ketika kita melakukan posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah, anak itu akan menyembunyikan sesuatu. Dia juga sering berbohong. Kamu nggak belajar ya, Bu Guru sedih jadinya kamu nggak belajar. Dia akan berbohong, enggak kok Bu Guru, saya belajar kok Bu Guru. Gitu. Bu Guru, anak-anak itu juga akan menyangkal apa yang membuat si guru ini kecewa atau orang tua kecewa. Posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Hasilnya bagaimana dengan posisi teman? Ketergantungan. Biasanya itu kalau posisi teman, itu biasanya dengan guru tertentu manut, tapi dengan guru lain tidak mengikuti. Misalnya dengan saya ikut, tapi ternyata dengan guru lain tidak mau patuh begitu. Posisi pemantau juga sama seperti posisi teman, jadi siswa ini hanya menyesuaikan kalau diawasi saja. Kalau tidak, biasanya akan bertindak semaunya sendiri. Posisi yang paling baik adalah manajer. Hasilnya bagaimana? Anak tersebut akan dikuatkan karakternya. Jadi si anak akan diajak untuk membentuk karakternya menjadi lebih baik, dibuat menjadi sadar dengan dirinya sendiri, tidak karena paksaan atau dorongan dari orang lain. Berikutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Dalam menangani anak, kita sebagai entah itu sebagai pemantau, sebagai teman, atau sebagai manajer, kita perlu menerapkan segitiga restitusi dengan 3 tahapan. Yang pertama, tahapan menstabilkan identitas. Di sini, yang kita lakukan sebagai guru, kita memberikan anak itu kestabilan identitas dulu. Kita kuatkan dulu, misalnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan kok. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi, tidak serta-merta anak ini langsung disalahkan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitas si murid, kita memvalidasi tindakan ini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kok kamu hari ini pakai baju pramuka? Kenapa? Padahal ini hari Senin, misalnya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah kita tahu alasan-alasannya, kita ke tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Biasanya kita kembalikan lagi. Coba ingat-ingat lagi, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati kemarin? Disiplin. Misalnya anak menjawab begitu. Kira-kira jika kamu menggunakan seragam pramuka padahal ini hari Senin, kamu disiplin tidak? Tidak, Bu Guru. Jadi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kira-kira hal apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa memperbaiki kesalahanmu? Jadi, si anak tersebut
kita dikte untuk menebus kesalahannya, tapi kita ajak anak untuk memperbaiki kesalahan. Kita munculkan dulu dari dalam bahwa anak tersebut sadar bahwa dia salah. Dan kita munculkan bahwa anak itu bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya, gitu. Bukan kita yang mendikte, kamu salah, kamu sekarang pulang ganti baju. Atau kamu salah, sekarang kamu keliling lapangan. Bukan. Jadi kita sebagai guru, kita juga harus menerapkan posisi kontrol yang paling baik dan juga kita harus menggunakan segitiga restitusi dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sampai menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Nah, untuk lebih memahamkan lagi, mari kita latihan bersama-sama. Kita bareng-bareng saja, kita mau jawab soal. Di sini ada kasus. Di sini ada kasus 1 tentang Sabrina dan juga tentang Pak Lukman. Ini adalah kasusnya Sabrina. Bisa minta tolong untuk membacakan kasus siapa ya? Pak Huda bisa minta tolong dibacakan kasusnya. Sabrina, kasus pertama, terus nanti kita kupas bersama-sama. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Gimana Bu Ruti? Lanjut, Pak. Sampai di mana tadi? Oh. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang ke rumah, karena jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sesuai aturan yang berlaku. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya. Berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya pada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Ya, terima kasih Pak Uda. Ini adalah kasusnya Sabrina dan Pak Lukman. Terima kasih banyak. Untuk pertanyaan kasus pertama, kita mau kupas bareng-bareng. 1, dalam kasus di atas tentang Sabrina tadi, sikap atau posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Monggo Bapak Ibu, siapa yang ingin berpendapat? Jadi Pak Lukman ini posisinya sebagai apa? Tadi ada 5 posisi. Silahkan Bu Indah, barusan on mic, barangkali mau bersuara. Oh iya, silahkan Bu Isma, Imatul.
Yang pertama tadi apa ya? Lupa Koan. Dalam kasus di atas, sikap atau posisi Enggak. apa dari Pak Lukman ini? Dari Pak Lukman melakukan posisi sebagai apa? Yang pertama penghukum, kedua teman, ketiga pembuat merasa bersalah, keempat pemantau, kelima manajer. Kalau menurut saya kok Pak Lukman ini menjadi penghukum ya, Bu Ruby. Oh ya, Karena kenapa? waktu ketika Sabrina menjelaskan, Pak Lukman sama sekali tidak mendengarkan, hanya apa ya namanya? Yang dilihat hanya peraturannya saja, tidak mendengarkan apa alasan, apa yang dialami oleh Sabrina itu. Menurut saya kok gitu. Ya, bagus sekali. Ada yang ingin menambahkan? Misalnya mau nambah alasannya kok Pak Lukman sebagai penghukum, teman-teman, Bapak Ibu guru? Silahkan. Cukup? Apakah setuju semua dengan Bu Isma? Ibu Nur Hidayah, gimana Bu Nur Hidayah? Bu Deni, gimana yang sedang bersuara? Apakah setuju dengan pendapatnya Bu Isma? Pak Lukman sebagai penghukum? Setuju ya, berarti Pak Lukman adalah seorang penghukum karena Pak Lukman tanpa mengetahui alasan-alasannya dari si Sabrina, itu tetap memberikan hukuman bahwa Sabrina selama 1 hari di sekolah tanpa mengenakan sepatu. Jadi hukumannya ini, kenapa hukuman? Karena tidak terencana juga, tidak ada rencananya. Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Jelaskan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan kepada Sabrina. Misalnya Pak Lukman ini bukan penghukum, jadi dia tahu bahwa anaknya itu melakukan kesalahan tidak memakai sepatu hitam. Kira-kira Pak Lukman bagaimana kalau sebagai manajer? Jadi yang baik itu seperti apa? Eh, Bu siapa ya? Bu Lutfi, mana suaranya belum ada hari ini Bu Lutfi? Monggo coba Bu Lutfi pendapatnya gimana? Atau Bu Sulis kayaknya serius banget ini Bu Sulis. Bu Kusarjanti Sulistiawati. Bu Sulis tidak bergerak, Bu Ruby. Bu Sulis sepertinya jadi patung ya? Iya, mungkin sinyalnya. Oh iya, sinyalnya mungkin. Monggo Bapak Ibu, siapa yang berkenan menjawab? Untuk buka mic-nya itu di join komputer dulu, join audio via komputer gitu dulu, Bu Septi. Jadi diklik join-nya yang tanda panah turun itu atau panah ke atas.
Jadi bila Bapak Lukman ini menjadi manajer, apa yang akan dilakukan Bapak Lukman kepada si Sabrina yang telah melanggar tidak memakai sepatu warna hitam? Kalau menurut Bu Ana gimana Ibu Fitriana? Apa yang nomor 2? Bila Bapak Lukman ini jadi manajer itu, dia akan melakukan apa kepada si Sabrina? Alih-alih dia langsung membuat Sabrina tidak memakai sepatu seharian. Bentar, kan barusan saya meninggalkan ruang saya, tapi saya mendengar cerita dari teman saya yang di sini juga, katanya pokoknya itu telat itu ya, telat pakai sepatu yang tidak sesuai, tanpa sebelum Sabrina mengungkapkan alasannya udah diberi hukuman gitu apa gimana? Betul. Iya. Terus ini Jadi jadi Pak Lukman ini kan salah karena dia melakukan sebagai penghukum. Kalau Pak Lukman sebagai manajer, apa yang seharusnya dilakukan Pak Lukman kepada Sabrina ini? Ya kan seharusnya kan tidak itu. Seharusnya kan pertanyaan seharusnya apa yang dilakukan gitu kan? Ya, seharusnya Pak Lukman gimana kalau jadi manajer bukan sebagai penghukum? Ya, pertama dia harus kan Sabrina telat. Dia harus mendengarkan dulu penjelasan dari Sabrina. Kenapa terlambat? Mungkin setelah itu kan bisa tahu alasan seperti apa yang dia ungkapkan. Kalau memang sekiranya alasannya melanggar kesepakatan kelas, tadi apa keyakinan kelas, ya mungkin hukuman bisa dilaksanakan. Tapi kalau misalnya alasannya bisa diterima karena mungkin suatu hal yang tidak terduga, misalnya sepatunya mungkin rusak apa gimana, kan pasti ada apa ya? Bukan konsekuensi apa keringanan gitulah. Seperti itu. Kira-kira kalau Bu Ana jadi Pak Lukman ngobrol atau nanya ke Sabrina, nanyanya gimana Bu Ana? Nanya, ya tinggal ditanya. Iya, nanya Ya, ke Sabrinanya gimana? Biar tidak langsung menghukum gitu. Sabrina datang, ditanya dulu kenapa sepatunya kok tidak sesuai. Pertama dulu kenapa datang terlambat dan sepatunya tidak sesuai gitu. Mungkin kan bisa jadi waktu perjalanan dia jatuh atau mungkin pas hujan kebasahan jadi dia harus pulang lagi seperti itu. Jadi mungkin hal yang pertama ya yang ditanya ya kenapa telat. Setelah terjawab mungkin terus sepatunya kok bisa tidak sesuai kenapa, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ana. Keren sekali, luar biasa. Kita beri aplaus untuk Bu Ana. Yang ketiga yaitu kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan kok sepatu harus berwarna hitam. Jadi nilai kebajikannya apa? Dari biasanya tuh nilai kebajikan bisa kita lihat dari profil pelajar Pancasila maupun dari nilai-nilai yang bisa kita ambil dari manapun yang jelas yang nilai baik gitu. Adakah yang ingin berpendapat nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh si Pak Kepala Sekolah? Kenapa kok sepatu harus seragam hitam semua gitu? Pak Huda nih, tadi Pak Huda yang baca pasti paham. Kalau menurut Pak Huda, kira-kira nilai kebajikan apa yang ingin diterapkan atau dituju oleh kepala sekolah jika menggunakan peraturan sepatu harus berwarna hitam? Baik, mengapa kok harus memakai sepatu yang warna hitam itu supaya tidak ada rasa superioritas ataupun tidak membeda-bedakan mana toh sepatunya orang yang kaya, anak orang kaya atau sepatunya anak orang yang miskin itu karena sifat sama.
Jadi kalau ada yang sepatunya kok hitam-hitam semua, ada yang hitam putih, terus talinya yang model pen, lah gitu kan. Nah, anak muda itu rasanya kita ngeleleng gitu. Akhirnya malah jadi menimbulkan rasa ingin apa ya? Kalau di tempat sini bahasanya itu gendo gitu loh, Bu. Iya, betul. Terima kasih Pak Huda. Tepuk tangan untuk Pak Huda, keren sekali jawabannya. Bagus masuk karena memang biar ada toleransi dan semuanya seragam ya Pak ya. Yang keempat yaitu bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut. Jadi kasus Pak Lukman ini kalau Anda nih melihat Pak Lukman itu, menurut kalian Pak Lukman ini gimana? Menurut Bapak Ibu, Pak Lukman ini sikapnya seperti apa? Gitu. Apakah ada yang ingin atau bisa berpendapat? Monggo. Ibu Hilfa, gimana pendapatnya kalau misalnya Pak Lukman, oh ya ini tadi Bu Septi nilai ketertiban ya, jadi dengan seragam anak akan lebih disiplin ya, selain toleransi tadi jadi disiplin. Yang nomor 4, bagaimana Anda menyikapi langkah Pak Lukman? Jadi melihat Pak Lukman ini gimana pendapatnya? Coba silahkan berpendapat. Eh, Ya. Untuk yang keempat, langkah yang diambil Pak Lukman, menurut saya ada plus minusnya ya. Yang pertama, Pak Lukman memang tertib dan disiplin ya, sesuai dengan peraturan yang sudah dia buat di sekolah, di sekolahnya dia. Tapi kekurangannya juga itu agak memaksa siswa untuk melepas sepatunya, padahal bisa dibicarakan baik-baik. Tidak apa-apa siswa tetap memakai sepatunya dibandingkan dia harus melepas sepatunya gitu. Ya, bagus. Seperti itu sih. Setuju sih, Bu. Jadi Pak Lukman ini memang mungkin perlu menggunakan posisi kontrol yang terbaik, yaitu posisi kontrol sebagai apa tadi yang terbaik? Manajer. Ya, sebagai manajer. Jadi begitu juga dengan kita semua, Bapak Ibu guru. Jadi kita perlu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer begitu. Jadi mulai hari ini mari kita bersama-sama mengingat kembali bahwa anak bukanlah sebuah kertas kosong. Anak bukanlah sebuah kertas yang benar-benar kosong, tapi anak itu adalah sebuah kertas yang sudah memiliki garis-garis halus atau garis samar-samar. Tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik adalah menebalkan garis-garis yang baik dan kita biarkan, bahkan sebisa mungkin kita pudarkan garis-garis yang tidak baik. Kita angkat, kita tebalkan lagi garis-garis anak yang baik. Sehingga anak itu terbentuk menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur seperti yang digadang-gadang oleh Ki Hajar Dewantara. Kita tidak boleh lagi berpikiran bahwa gampang bentuk anak. Tapi kita harus membuat anak tersadar dari dalam, dari sisi intrinsiknya dulu. Kemudian baru kita buat anak tersebut menyadari betapa pentingnya budi pekerti, betapa pentingnya sekolah. Sehingga nantinya akan tercipta budaya positif di sekolah kita. Tidak ada lagi yang namanya hukuman, tidak ada lagi yang namanya konsekuensi, tapi adanya restitusi. Mungkin sulit, ini tidak instan, ini tidak mudah. Tapi setidaknya kita praktekkan, kita terapkan pelan-pelan, mulai dari kelas kita dulu. Misalnya saya kelas BK, misalnya Bu Hilfa adalah kelas SD, guru kelasnya dulu. Tidak langsung serta-merta satu sekolah karena memang sulit. Jadi, sekian presentasi dari saya.
Sebelumnya saya ingin mohon Bapak Ibu untuk mengisi refleksi. Saya sudah sediakan refleksi di Padlet. Akan saya kirimkan di chat linknya. Mohon Bapak Ibu untuk berkomentar. Sebentar saya kirimkan Padletnya. Saya kirim lewat chat. Mohon untuk diisi satu persatu. Mohon dibuka chatnya, Bapak Ibu bisa pakai HP, bisa pakai komputer, laptop. Mohon untuk diisi. Disilahkan tambahkan pada kolom komentar. Ntar saya bukakan. Nah, jadi di sini bisa Bapak Ibu isi di kolom komen. Jika yang kesulitan silahkan boleh bertanya. Yang pertama pertanyaannya adalah apa yang Anda pelajari hari ini? Mohon sertakan nama nggih Bapak Ibu. Misalnya Isma, saya hari ini belajar apa? Apa yang Anda rasakan hari ini? Hal baru apa yang Anda temukan hari ini? Dan apa yang akan Anda lakukan setelah mengetahui tentang budaya positif? Sudah ada 2 komentar, 3, 4. Mohon Bapak Ibu untuk melanjutkan mengisi refleksi, J.
nanti akan saya share dan akan saya bagikan. Ini lanjut saja karena waktunya sudah mepet, sudah pukul 12:30. Akan saya lanjutkan untuk penutup. Untuk penutup, saya minta dari Ibu Hilfa untuk memimpin doa penutup. Iya, oke, terima kasih Bu Ruby atas undangan untuk mengikuti kegiatan Zoom ini. Saya jadi menambah ilmu baru juga terkait kesepakatan kelas, terkait 5 posisi kontrol juga, dan juga bertemu dengan ibu-ibu dan bapak hebat lainnya di berbagai macam sekolah yang tentunya jauh-jauh ya kayaknya ya. Oke, apa lagi ya? Penutup ya? Iya. Penutupnya apa dong? Pesan dan kesan aja sih. Terus diajak berdoa bersama aja, nggak apa-apa. Ya, baik Bapak Ibu semua. Kita akhiri kegiatan Zoom kita ini dengan bacaan Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah kan ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Ya, terima kasih Bu Ruby atas undangannya juga. Saya udah gitu ya. Oke. Terima kasih Bu Hilfa atas pesan dan kesannya, dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru lain yang telah bersedia hadir dan berkenan untuk meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif saya. Semoga kita sama-sama dapat membentuk budaya positif di sekolah kita dan menjadikan bahwa sekolah kita adalah sekolah yang menyenangkan dan anak akan terbentuk menjadi anak yang berbudi pekerti. Terima kasih semuanya atas waktunya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Sebelumnya saya akhiri. Billahi taufiq hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live teman-teman, Bapak Ibu guru, satu persatu boleh. Saya record.